Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 22 Februari kita memperingati Pesta Takhta Santo Petrus dan peringatan Santa Margareta dari Cortona, pengaku iman. Yang pertama, Pesta Takhta Santo Petrus. Menurut cerita lisan yang beredar di kalangan gereja, Santo Petrus yang diberi kuasa oleh Yesus untuk memimpin gereja mendirikan dua buah takhta keuskupan. Yang pertama didirikan di Antioquia di tengah-tengah kaum Yahudi dan orang-orang kafir pada tahun 35. Di sana Petrus memimpin jemaatnya selama 7 tahun. Setelah 2 kali mengunjungi Roma pada tahun 65, ia menetap di sana sebagai uskup pertama. Maksud pesta takhta suci Santo Petrus ini ialah untuk menghormati Petrus sebagai wakil Kristus dan gembala tertinggi gereja yang mempunyai kuasa rohani atas segenap anggota gereja dan semua gereja setempat. Kuasa Petrus ini yang lazim disebut primat Petrus diberikan langsung oleh Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Orang kudus yang juga kita peringati pada tanggal 22 Februari yakni Santa Margareta dari Cortona, pengaku iman. Margareta tergolong gadis yang hidup malang, terlebih setelah ibunya meninggal. Gaya hidupnya sembrono tanpa kendali. Nasihat-nasihat saleh dari ibunya tidak dituruti. Demikian pula kewajiban-kewajiban agama. Gejolak remajanya tidak kuasa dia kendalikan. Ia bergaul dan bersenang-senang dengan pemuda-pemuda tanggung yang berakhlak buruk. Pada usia 16 tahun, ia mengikuti seorang pemuda bangsawan ke Montepulciano. Di sana ia hidup bersama pemuda itu sebagai istri selir. Pada suatu hari, ia mengikuti anjing kesayangan tuannya yang menunjukkan tanda-tanda aneh tentang suatu keajaiban. Sampai di suatu tempat, anjing itu berhenti sambil menyalak-nyalak. Ternyata di situ tergeletaklah pemuda bangsawan itu dalam keadaan berlumuran darah dan tidak bernyawa lagi. Pemuda itu dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Karena peristiwa ini, Margareta diusir dari istana bersama dengan anaknya. Ia pergi ke rumah ibu tirinya, tetapi di sana ia tidak diterima. Setelah luntang-lantang beberapa hari, lalu ia pergi ke biara suster-suster Santo Fransiskus untuk minta perlindungan. Ia diterima di biara tersebut. Di biara inilah Margareta mulai menyadari kebejatan hidupnya. Ia bertobat dan berniat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatannya yang bejat itu. Pada suatu hari Minggu, ia pergi ke kampung halamannya Laviano untuk berdoa di gereja dan mengakui dosa-dosanya. Setelah mengalami banyak pencobaan batin yang berat, akhirnya ia diterima sebagai anggota ordo ketiga Santo Fransiskus. Keanggotaannya di dalam ordo ini sungguh suatu anugerah Tuhan baginya. Ia mulai menata hidupnya secara baru dalam doa dan karya-karya amal. Akhirnya ia sendiri mendirikan sebuah rumah sakit untuk orang-orang miskin. Anaknya sendiri menjadi seorang imam dalam ordo Santo Fransiskus. Margareta meninggal dunia pada tahun 1297 di Cortona. Saudara, demikianlah dua peristiwa yang kita peringati pada tanggal 22 Februari, yakni Pesta Takhta Santo Petrus dan peringatan Santa Margareta dari Cortona, pengaku iman. Santa Margareta dari Cortona, doakanlah kami. Tuhan
memberkati.